Masya Allah, ngantuk sekali. Yang jam 6 dan kabut. Jam 6 kurang 10 dan kabut. Wah, tebal banget. Ngantuk sekaligus kayaknya tidur dulu nih. Sejenak. Oke, jadi akhirnya kami sampai juga di pos 2 yang konon katanya pos 2 ini adalah sarangnya pacet dan ular. Dan bener saja cuy, baru saja sampai kami langsung disambut oleh pacet. Tidak seperti di Kalimantan kemarin yang first time gua terkena pacet itu rasanya geli banget ya. Tapi setelah gua beres dari Kalimantan terus Sulawesi terus nyampe ke Tambora ini karena sering ketemu pacet jadi akhirnya gua biasa aja gitu. Karena nggak terlalu geli lah ngelihatnya. Lagian toh pacetnya juga nggak terlalu ganas dan nggak terlalu gede. Di pos 2 ini juga kami bertemu dengan rombongan dari Bima yang lepas turun gunung. Kata mereka tadi cuaca di puncak anginnya sedang gede-gedenya, jadi harus hati-hati. Dan kata mereka juga kemarin hanya mereka saja yang mendaki. Dan seperti sekarang kami juga hanya kami saja yang mendaki. Terbilang Gunung Tambora ini agak sepi cuy, apalagi hari weekday ya. Dan katanya kalau weekend pun nggak terlalu rame-rame banget, kecuali ada event-event tertentu lah, seperti TK Tambora atau event-event lainnya. Jadi kami pun memutuskan untuk beristirahat dan makan siang dulu di pos 2 ini. Oke bro, jadi di sana ini apa? Istirahat dulu lama di pos 2 karena tadi ada orang dulu terus ngobrol-ngobrol banyak dulu dan pinjem sendok ya. Kasih bukan pinjam sih. Karena kita gak bawa sendok dan gak bawa piring juga salahnya. Jadi untungnya ada orang Bima tadi baik ngasihin apa? Sendok sama piring. Dan sih udah agak sejam di sini istirahat. Wow. Emang rencananya camp di pos 3 sih. Mungkin 3 jam atau 2 jam lah di pos 2 ke 3. Karena kalau pos 4, pos 5 kayaknya kemalaman dan malas juga kemalaman. Udah, bentar lagi kita cabut. Anggap. Yang paling penting HP. Oke, setelah selesai beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Rencananya kami juga akan mendirikan tenda di pos 3 saja, karena kalau di pos 5 memang kelebihannya lebih dekat ke puncak. Tapi resikonya pasti kami kemalaman jika memaksakan ke camp di pos 5. Apalagi buat kami bertiga yang first time ke Gunung Tambora ini tidak dianjurkan sekali jika trekking malam-malam. Don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Oke, jadi gua lagi sama Kak Hani. Hani, bener kan? Bener, Hani. Jadi Kak Hani itu kuliah di IPB ya? Betul, IPB. IPB, dan IPB itu lumayan deket lah sama gua. Sama saya lah. Nah, kebetulan kemarin ketemu di bis. Nah, Kak Hani juga anak anggota Mapala lah dia. Ya, aktif jadi Mapala di Mapala IPB. Nah, Kak Hani, jadi awal dari naik gunung tuh sukanya dari mana? Dari mana? Dari SMA. Oh, dari SMA, dari teman gitu? Iya, dari teman, ada yang suka ngajak kan gitu. Ya udah deh, ketagihan. Jadi gunung pertama tuh apa? Gede. Oh, pastilah. Orang Jabodetabek, Bogor. Bogor mah gitu gak sih? Pertama gede, kebanyakan. Gede. Terus habis itu berarti lanjut di kuliah ya, jadi lebih suka. Iya. Karena kebanyakan di kuliah sih temen yang suka. Berarti kalau sama temen yang lain udah enggak, itu jarang ya? Jarang, udah pada gaul. Terus Kak Ani apa? Udah berapa gunung perkiraan yang pernah daki? Tahu dikit. Ada 10? Enggak? Ada. Ada loh, mantap ya. Dan ya lumayan lah, apalagi cewek ya. Yang katanya cewek tuh susah izinnya. Iya. Bener gak sih? Bener. Nah, ini buat teman-teman yang nanya nih, gimana sih caranya gitu? Apa? Buat izinnya kalau cewek? Izin daki. Kalau kakak, dari kakak nih gimana? Kalau aku izin naik gunung, bilang. Bolehin. Boleh. Bu, enak banget nih. Asalkan tahu kayak gunungnya gimana, sama siapa, berapa hari, yang penting jelas. Gitu. Oh, yang penting jelas ngabarinnya ya. Harus. Nah, buat teman-teman harus jelas dong. Jangan ngebohong lah intinya. Nah, itu jangan. Ngejaga kepercayaan orang tua, benar sih? Betul. Dan pertama tuh pasti susah ya? Pertama susah banget, sampai nggak diizinin dulu. Karena belum tahu juga gunung gimana.
Nah akhirnya sama kakak dijelasin mungkin ya orang tua gunung itu kayak gini. Iya. Dan oke lah. Dan untuk ke Tambora ini pertama kali ya. Sama. Ya sama kita juga. Kita berdua pertama kali guys. Sama Bang itu apa? Bang Dapin. Cuma dia jalannya cepet banget anjir. Itu Bang Ojar. Iya, kita boleh santai belakang. Treknya juga enak juga kayak karena jalannya. Wah, gitu. Oke lah, makasih buat kakak nih ya infonya buat teman-teman kan yang cewek teman-teman saya juga nanya gimana cara idinnya gitu. Ya yang penting detail. Yang pertama mau ke gunung mana, berapa hari pendakian sama siapa aja dan Jujur. jaga kepercayaan orang tua. Oke, mantap. Terima kasih. Mantap. Nah cuy, untuk trek menuju pos 3 ini ternyata kebanyakan masih landai. Mungkin ada sedikit tanjakan dan juga turunan sih. Dari awal pendakian, treknya nggak terlalu capek banget sebenarnya. Tapi ini ya cuy yang unik. Kirain gua kalau pendakian banyak landainya tuh enak banget. Ternyata tidak seenak yang gua bayangin. Seperti trek Gunung Tambora ini yang awalnya gua enjoy aja, tapi makin kesini bete dan kesel. Karena tidak sampai-sampai ke tempat tujuannya. Dan treknya begitu-begitu aja, lebih ke monoton lah. Kalau menanjak kan meskipun capek dan ngeluh-ngeluh, tapi tidak begitu bete lah, lebih kayak ada tantangannya gitulah. Jadi kesini tuh harus wajib pakai tangan panjang ya, minimal mindset. Itu karena banyak yang apa teman yang berduri nih, yang nyempel. Tangannya di situ, kaki juga sih, kayak panjang. Belum lagi pacetnya kan. Jadi wajib lah karena di sini ngelawatin semak-semak gitu ya. Dan I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. hah? Kelihatan. Semangat. Wah, itu kelihatan ayo. Kita cuma naik 200 mdpl loh ya. Tapi iya. Gila tapi. Nyampe juga akhirnya alhamdulillah. Iya. Bro, akhirnya kita nyampe juga di pos 3. Perjalanan 2 jam lebih lah dari pos 2. Sekarang jam 6 kurang 3 menit. 2 jam lebih ya? 2 jam setengah lah ya. Dan treknya mantep banget, landai terus. Enak ya treknya, landai terus tapi lama banget sih. Cuma naik 200 mdpl tuh sebenarnya dari pos 2 ke sini. Cuma yang panjang tuh treknya tuh. Iya, 3 kilo ya? Iya. 3 kilometer. Nah, rencana kita camp di sini karena udah sore juga. Dari kemarin niatnya di pos 5 cuma gak bakal mungkin juga nyampe tapi bakalan malam lah. Oke lah, kita istirahat dulu ini, kita makan terus besok dini hari sampai. Pos 3 ini agak berbeda dengan pos 1 dan pos 2. Di pos 3 ini vegetasinya terbuka, jadi agak dingin juga suhunya. Tapi tetap masih ada gazebo di sini dan ada sumber air juga. Tapi untuk ke sumber airnya harus jalan dulu sekitar 200 meteran. Kami pun mendirikan tenda dan lanjut memasak untuk makan malam. Dibekuin. Udah hambar. Gosong. Gak ada dua kan? Tapi gitu ya. iya. Jadi kita mau tidur dan rencana summit jam 2 ya. Rencana. Jam 1. Oh, jam 1 jam 2. Ya segitulah. Karena di sini masih panjang 7 jam 6 jam lah katanya. Emang ya sepos 2 jam sih rata-rata ya. Cuma treknya panjang itu nggak naik jadi banyak landainya. Jadi itu yang bikin lama. Yang bikin lama naik, yang bikin lama turun juga. Nah, karena kita ngambil jam 2 tuh karena biar gak terlalu siang lah. Tetap tidur. Sekarang jam 1-an. Kita baru bangun dan rencana mau langsung sampai tidak beres-beres. Karena perjalanan masih panjang. Semoga aja selamat dan coba aja cara cuaca selalu cerah. Sesuai rencana, jam 1 malam kami bersiap-siap untuk melakukan summit attack. Sengaja dini hari sekali, karena untuk perjalanan ke puncak masih jauh sekali.
Kalau dari pos 3 ini perkiraan sekitar 6-7 jam kurang lebih. Jika summit pagi otomatis pulangnya nanti kemalaman. Celana jadi basah. Naik 400 meter 3 ke 4. 1 kilo deket nih. Oke bro, akhirnya kita nyampe pos 4. Perjalanan 45 menit tadi. Cepatnya 1,5 kilo nih di matanya. Dan treknya masih landai, cuma agak naik. Masih gini makin naik dikit sih. Dan naik tuh dari 400 mdpl lah naik. Tadi di pos 3 tuh 1500-an, sekarang udah 1900-an. Dan istirahat dulu sebentar sini, baru kita lanjut lagi ke pos 5. Pos 5 istirahat dan lanjut lagi. Mungkin kiraan 3 jam 4 jam lah, 5 jam mungkin. Enggak. Gue pengen kencing dulu. Menuju pos 5, di sini jalan dan berpegangan harus berhati-hati. Karena di sepanjang jalur banyak tumbuhan jelatang yang kalau terkena kulit rasanya gatal sekali dan panas. Kami bertiga pun sering terkena. Tapi ya kalau misalnya terkena jelatang, jangan digaruk karena akan menyebar dan lebih parah lagi. Enggak. Pos 5, wih. Wah, puncak 4 kilo bro. Puncak 4,5 kilo. 4 jaman, 5 jam kayaknya. Iya 4 jam lah. 5 jam, 4 jam setengah lah mungkin. Dan ini tadi dari pos 4 naik cuma 100 mdpl aja. Ya bro, akhirnya kita nyampe pos 5 setengah 4-an lah. Dari jalan tadi sejaman lah, mungkin sejaman sih, cuma sekilo juga. Tapi emang jauh sih lumayan karena treknya landai terus. Dan dari pos 4 ke 5 tuh cuma naik 100 mdpl. Sekarang di 2070 mdpl. Dan ya 100 juga mungkin jauh kan. Sekarang dari sini berarti ke puncak 4,5 kilo. Wow, gile. Mungkin agak 4 jam atau 5 jaman lah dari sini. Nah, naiknya juga berarti tinggal 800 mdpl lagi. Mantap. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Selepas pos 5, vegetasi mulai terbuka. Angin pun sudah mulai kencang dan terasa sampai ke tulang-tulang. Di posisi seperti ini, berarti lama-lama akan mendatangkan bahaya. Peluang terkena hipotermia lebih besar. Jadi lebih baik bergerak terus-menerus. Kalaupun capek, istirahatnya jangan terlalu lama. Trek pun mulai menanjak terus-menerus dan kontur tanah sedikit berubah jadi berpasir. Bodohnya, gua untuk summit attack ini pakai sendal karena males pakai sepatu. Alhasil dengan kontur pasir dan bebatuan begini, jadi menyulitkan pendakian. Jangan ditiru ya cuy. Somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear
Let the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. Selepas pos 5, kami sampai di sebuah tugu yang terkenal para pendaki sih makam. Tapi kalau boleh gua lurusin sih, ini bukan makam sebenarnya. Ini cuma tugu. Mungkin pernah ada orang yang meninggal di situ ya, seseorang anggota organisasi atau apa, terus dibuatkan tugu di situ. Ya seperti tubuhnya Sohoki atau tugu-tugu di gunung-gunung lainnya lah. Tugu-tugu peringatan lah lebih tepatnya. Feels like you're sticky stuck, I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me, I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning, I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me, I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Makin mendaki puncak, pontoon trek makin full dengan pasir dan bebatuan yang ketika melangkahkan kaki kita sering merosot lagi. Sungguh menyebalkan. Kabut pun mulai tebal dan menghalangi jarak pandang kami. Gua pun sedikit mengantuk dan akhirnya gua memutuskan untuk istirahat dan tidur dulu sejenak sambil menunggu matahari terbit dan kabut turun. Masya Allah, ngantuk sekali. Dan jam 6 dan kabut, jam 6 kurang 10 dan kabut. Wah, tebal banget. Ngantuk sekaligus kayaknya tidur dulu sejenak. Mungkin sekitaran setengah jam gue ketiduran, akhirnya gue dan Hani melanjutkan perjalanan lagi. Karena langit sudah mulai terang dan kabut pun mulai sedikit menghilang. Di sini gue jalan cuma berdua dengan Hani, karena Bang Dapin sudah duluan dari selepas tubuh tadi. Dan gak sempat kita kejar juga. Kami pun tiba di bibir kaldera Gunung Tambora. Di sini sungguh wah sekali. Dan dengan begitu luas dan dalamnya kaldera Gunung Tambora ini menggambarkan sangat jelas sekali peninggalan dari letusan dahsyat Gunung Tambora pada tahun 1815. Dari sini juga sudah terlihat dengan jelas puncaknya yang begitu lumayan dekat. Jadi kami memutuskan untuk berjalan lagi ke puncak. Pundaknya udah ada di atas. Akhirnya sekitar jam 7 pagi kami sampai juga di puncak Gunung Tambora. Ternyata benar saja Bang Dapin sudah ada di sini duluan.
Kami pun langsung selebrasi dengan bahagia karena bisa sampai ke puncak ini setelah melewati perjalanan yang cukup panjang. Pemandangan di puncak ini sangat indah sekali cuy, lengkap dengan savana yang hijau dan lautan yang begitu luas. Tak hanya itu, di sini ada bunga edelweiss juga yang begitu cantik. Ditambah dari sini kaldera Gunung Tambora begitu sangat jelas terlihat. Tak bisa membayangkan lagi seperti apa letusan Gunung Tambora itu hingga membentuk kaldera yang besar. Memang Gunung Tambora ini memiliki pemandangan yang indah, tetapi yang menjadikan lebih menarik adalah sejarahnya yang pernah menggemparkan seluruh dunia. Mungkin pada zaman dahulu Gunung Tambora ini dibenci dan ditakuti orang-orang karena telah memporak-porandakan bumi ini. Atas kejadian itu juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan bahkan nyawa. Tapi sering berjalannya waktu, Gunung Tambora ini tidak ditakuti lagi. Malahan sekarang Gunung Tambora mulai jadikan suatu kebanggaan, tempat sejarah, dan suatu tempat ikonik. Memang sejarah itu terkadang adalah suatu peristiwa yang menakutkan, tapi di suatu hari nanti atau di berpuluh-puluh tahun setelah sejarah itu akan menjadikan sebuah pelajaran yang besar dan bahkan bisa menjadi suatu kebanggaan. Meskipun cuaca cerah dan pemandangan di puncak sangatlah indah, tapi kami hanya sebentar saja di puncak. Setelah foto-foto dan selebrasi, kami pun turun kembali, karena angin sangat kencang sekali. Cukup jejak dan kenangan saja yang kita tinggalkan di gunung ini. Soal tubuh harus dibawa dengan utuh sampai ke rumah. Nah cuy, pendakian Gunung Tambora ini adalah pengalaman yang sangat mengagumkan bagi gua. Karena Gunung Tambora ini adalah salah satu wishlist gunung yang ingin gua daki. Gua mendaki Gunung Tambora ini bukan karena keindahannya saja, tapi gua penasaran dengan sejarahnya dan wajah Tambora di masa kini. Selain itu, pengalaman gua untuk menuju Tambora ini tidak bisa gua lupakan, karena ini sangat lucu dan menarik sekali. Oke cuy, mungkin cukup sekian dulu cerita tentang perjalanan gua kali ini. Kita lanjut di cerita selanjutnya, karena perjalanan gua belum selesai. Masih banyak perjalanan-perjalanan lain, termasuk backpackeran gua. Oke, gua Rama Kumurjaman. Salam Story.